To every Sergios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenges is temporary, and we truly believe that better days are ahead. It's simply a chapter that is making us stronger, wiser, and more grateful than ever before. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kali ya, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah orang jauh lebih nikmat. Kamu tinggal di Indonesia, use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah, don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous. Nyonya tahu arahnya ke sana. Nyonya udah tahu arahnya ke sana. Kita harus declare dulu, disclaimer dulu. Halo Santi Poople, kembali lagi di Hanel Surapentol. Hanel reaksi yang kali ini akan membahas ramainya klarifikasi CEO terkait Sarwendah yang justru bikin netizen kembali ramai berkomentar. Di tengah isu hukum dan berbagai kontroversi yang belum selesai, muncul sebuah pernyataan panjang dalam bahasa Inggris yang langsung menjadi sorotan. Bahkan, bahasa yang digunakan justru ikut diperdebatkan netizen. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Dan kenapa klarifikasi ini malah memunculkan reaksi baru dari banyak pihak, termasuk komentar pedas dan tanggapan dari berbagai tokoh? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Betul ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dong. Lalu kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media. Sugiono, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nggak usah lo pakai bahasa Inggris. Capek banget makanya. Gue tahu lo bisa bahasa Inggris, tapi kebagian netizen Indonesia ini nggak ngerti. Lo ngomong apa sih? Kemarin lo pas ngebully, pakai bahasa Indonesia. Waduh, dengan bahasa cong. Aduh iya banget lagi. Lu musik aja, jogetin aja gitu. Kemarin sidang pertama, tiba-tiba Bapak ke CEO yang terhormat ngeposting di IG-nya. Nanti kita intip juga ya, tapi ini kita kasih dari hiburan layar sentuh yang sudah ada translatannya. Oke. Nah, kemarin nggak tahu klarifikasi, nggak tahu pidato pakai bahasa Inggris itu. Aduh, ceki dulu yuk. Play. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy, and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sergios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support, and your unwavering belief in us. I also want to express my sincere gratitude to every brand and partners who have continued to place their trust in us. We truly appreciate every opportunity that you have given us. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. I hope we continue to be a community that spreads kindness, love, and positivity. Let's never allow negativity to define who we are. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. To every Sergios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenges is temporary, and we truly believe that better days are ahead. It's simply a chapter that is making us stronger, wiser, and more grateful than ever before. We miss every one of you and can't wait to see you guys again. Whether it's through our live stream, events,
or wherever our paths cross. Asik. Until then, please take care of yourself, stay healthy, and continue to spread kindness wherever you go. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kita semua sampai hari ini. Dan God bless you all. We'll see you again very soon. Bye-bye. Bye-bye. Halo semua. Ini teh ya menurut Mamang ya berpendapat ya rilisnya di waktu yang tidak tepat ya. Boleh dong Mamang berpendapat gitu. Boleh. Kritik tipis-tipis mah ya. Kan secara umur tuan Mamang gitu ya. Walaupun lebih tua dikit juga ya. Nih Mang, bro. Kata gue mah mending ntar dulu. Pacar lu lagi ngurusin sama mantan suaminya urusan hak asuh, legal, sisi hukum yang lebih legal gitu. Ntar dulu, sabar dulu. Yang ada keluar malah makin dirujak, makin rame. Pakai bahasa Inggris pula. Bunda Korla yang pasti bahasa Jerman, live-nya nggak ilibedih itu bahasa Jerman. Coba tolonglah. Ada argumen deh, kan fans dia nggak cuman di Indonesia doang, ada di Malaysia, di luar negeri. Iya, tapi kan case yang lagi ramenya di Indonesia. Iya. Tolonglah. Komentarnya dulu kali kita lihat ya. We continue ini dari Mas Mas Dalena Nasution. Klarifikasi untuk negara mana? Soalnya ini Indonesia. Iya itu. Tahu, bagus, mantap. Vicky Prasetyo versi OS. Aduh, enggak gitu. iOS bukan. Batik Klimis Inggris kayak perwakilan negara buat perdamaian dunia aja. Jatuhnya kayak duta besar gitu. Tolonglah. Kenapa klarifikasi bahasa Inggris Bang? Giliran live pakai bahasa Indo ya. Wajar netizen bertanya ya. Iya. Tapi nih dengerin yang ini nih. Nih Pak Sio nih dengerin pesan dari Cici Drama Halu ya. Dia udah hatam per netizenan ya dari zaman Agus nggak sedih lagi ini dia tahu saksi mata nih. Dengerin nih sarannya nih dari Cici Drama Halu nih. Udah dibilang kata gua mah benernya diem aja. Udah tahu netizen Konoha lagi galak-galaknya, malah klarifikasi pakai bahasa Inggris. Tuh kan akhirnya ya kan netizen Konoha pada komen kan, yang komen auzubillahi minasyaitonirrajim Nyebut sampai puluhan ribu. Udah kata gue mah diem aja, udah jangan memancing lagi, udah percaya kata gue. Netizen Konohanya lagi pada galak-galak. Ya serius ya, gimana netizen komentarnya tuh. Dengerin kata Cici Drama Halu tuh. Dia lebih hatam sama pernetizenan. Tolonglah. Udah tahu lagi kemarin tuh lagi galak netizen ya kan. Iya. Tiba muncul. Aduh, gimana coba ini? Belum beres urusan poster film. Aduh, ini udah muncul lagi, makin ngamuk netizen nanti ya. Komentarnya dari Nani Chandra. Sudah bosen jadi CEO, sekarang jadi guru bahasa Inggris. Pasti ngajarnya di hari Jumat ya. Pakai batik. Ampun, kasih lagi. Just. Nih ini postingan dia yang dirilis 21 jam yang lalu gitu kan. Komentarnya dibatasi sih itu ya. Komentar postingan ini sudah dibatasi gitu. Tapi udah goceng, udah masuk komentar tuh. Ini kita ke komentar yang lebih menarik ya. Salah satunya ada dari Lixuan tuh. Dia tes ombak. Iya, dia mau ngetes. Aduh, jajal apa gimana. Ada dari Ira Purbosari. Saran nih ya, gak usah pakai bahasa Inggris kalau gak fluent in English. Karena matanya terlihat baca teks di depannya. Dan videonya di split-split. Wah ini memang nggak ngerti, mohon maaf ya. Daripada diketawain artis-artis yang lebih jago bahasa Inggris, nanti malah makin terkucilkan. Bahasa Indonesia lebih keren Pak. Tuh ini saran, boleh dong ngasih saran, masa nggak boleh juga sih. Boleh. Cuma nih netizen lagi pada nunggu Samuel Jilguin bikin. Mawar Berduri yang bertanya sepertinya ya, kagak ada nih permintaan maaf buat yang punya rumah sama bapaknya anak-anak ini. Cuma thank you buat tim Sorak. Diam bukan berarti kalah, tapi sedang susun strategi. Ntar dulu, jangan strategi-strategian dulu. Nih, Komnas Anak negor. Nih, Bang Agustinus Sirait, Ketua Komnas Anak, ditegor ceki-ceki. Play. Ini soal bagaimana pengaruh buruk seorang pasangan yang bukan ayah biologis ikut campur dalam mengambil keputusan terhadap anak Sarwenda. Mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Ya nggak ada hak ya di situ ya. Tuh,
apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain. Pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety. Ya. Anak-anak itu harus kita lindungi bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain. Ntar dulu mas pacar, ntar dulu. Itu kan paling bangsa sebulan juga beres tuh ya. Si ibunya berurusan urusan hukum gugatan hak asuh gitu sama mantan suaminya gitu. Baru datuh itu. Ntar dulu. Sabar mas pacar. Ampun. Nih, translate bahasa si Iok. Netizen banyak mention ke ini. Mate Sayubrik ya. Cegi. Play. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kali ya, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah orang jauh lebih nikmat. Terus dia cukup heran kenapa fotonya tiba-tiba hilang dari dari sinetron. Jadi dia bertanya, kenapa foto saya tiba-tiba hilang? Kan kemarin foto saya ada. Apakah foto saya lagi masuk jurang? Gitu di intinya tadi ya saya gitu loh. Jadi ada dua case. Kenikmatan minum kopi di rumah orang, kenikmatan naik mobil anak orang, dan kenapa fotonya hilang. Itu aja sih intinya. Memang kayaknya bahasanya banyak, tapi kalau diartikan cuma itu sih intinya saya. Dan katanya 2.000 tokonya akan bertambah menjadi 4.000 itu ya. Jadi kalian paham lah ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini saya sudah 1 hari 1 malam mentranslate dari Google. Itulah jawaban saya. Ini sengaja disalah-salahin ya. Komennya ada yang nggak ngerti kan, lu nggak ngerti lah, lu nggak ngerti komedi coba ya. Aduh bener-bener Ibu Tessa nih. Ini lanjutannya nih. What we've been through. I hope we continue to. Juga jangan kegeeran loh netizen. Ini buat orang Amerika, bukan buat kalian. Kalian juga merasa buat kalian. Kalau buat kalian tuh pakai bahasa Indonesia dia. Iya benar. Dia pakai bahasa Inggris berarti untuk orang luar. Bener. Ya, jadi jangan kalian baper, nggak boleh. Nggak boleh baper ya. Tuh, gitu. Nah, jadi buat netizen jangan nyamber-nyamber, lihat dulu ya. Kalau kalian orang Konoha berarti bahasanya bahasa Konoha. Karena ini bukan untuk kalian, jadi ya kalian juga mikir itu bukan buat kalian ya. Saya aja dari kemarin mikir loh, oh bukan buat kita, bukan buat netizen Indonesia ini, ya kan? Udah damai. Iya benar. Ya kan kalau buat netizen Indonesia pasti harus pakai bahasa Indonesia. Benar, salah paham berarti netizen ya. Ini buat mana nggak tahu kali. S aja waktu klarifikasi juga pakai bahasa Indonesia ya. Iya, nggak so Inggris gitu ya. Come on man gitu. Aduh. Nih, ini dari pendukungnya nih yang kayaknya nggak ngerti juga Jeki. Play. Sahabat TikTok lagi rame ya, si Gio mengunggah video pakai bahasa Inggris di Instagram, dan di TikTok rame para pembenci bilang bikin huru-hara di Indonesia tapi klarifikasinya bahasa Inggris. Hai para pembenci, itu bukan video klarifikasi. Apa yang harus diklarifikasiin sama Gio? Nggak ngerti kan, padahal isinya ada beberapa poin klarifikasi gitu. Ya kita sehat-sehat aja, kita sengaja cut dari sosmed gitu. Terus yang tuduhan miring itu nggak benar. Kita lebih milih memaafkan gitu. Yang membuat fitnahan kita akan itu klarifikasi. Anda juga nggak ngerti kan? Iya nggak, dia pikir astaga.
dia mah yang penting wah udah nih bahasa Inggris yang lain tidak akan ngerti. Iya, terus dia juga nggak ngerti. Terus yang didengar mungkin cuma Sargionya aja. Iya, astaga. Gio bukan koruptor dan bukan pejabat yang wajib pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia. Itu video spesial dibuat untuk para Sargios lovers, ya, para fans-fansnya Sargios. Oke, jadi bukan buat kalian nggak diajak. Iya. At least kalau nggak ngerti bahasa Inggris, you can read the subtitle, right? Yes. Dicerna, baca subtitlenya. Itu video klarifikasi atau video menyemangati para Sargios. Udah ada subtitlenya kan dia nggak, aduh. Ya inilah wujudnya ya. Tidak bisa berword-word Mamang, sumpah ya. Bener, feelingku berarti kan. Pokoknya ada kata Sargio, ini beliau sedang menyemangati kami gitu. Ya memang ada poin menyemangatinya, ada, memang. tapi poin garis susah. Kayak gini. Udah mantap Mbak, betul. Nextnya mending Mbak ikutan juga pakai bahasa Inggris juga Mbak, gitu semuanya gitu. Iya. Ya gitulah. Aduh, Santu People. Kasih lagi. Just. Nih dari Dok Chin, ceki. Play. Chin CEO dan nongol, you have to speak with Indonesia language. Nah. Yeah, you live in Indonesia. Yeah. You got your food from here. Yeah. We feeding you. You have to talk with your fans with their language, not with international language. Nobody even understand what you're trying to say. Tuh. Right? Tuh. Kamu tinggal di Indonesia, use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous. Nyonya tahu arahnya ke sana. Udah tahu arahnya ke sana. Iya bener juga ya. Iya. Seolah-olah fansnya seluruh dunia gitu. Enggak. Ampun. Aduh. Use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous in Indonesia. It's not even in all province. Only probably in Jakarta, Bandung, and some other places. You know. You have to speak with our language, Indonesia. Appreciate that. Hargain. Kamu punya fans orang Indonesia. Nggak semuanya orang itu ngerti apa yang kamu sampaikan. Ada fans-fans kamu ya sih. Oh itu yang datang dari kampung. Ada yang orang daerah. Ya kan? Ada juga orang-orang yang memang ibu-ibu yang boro-boro mau ngomong bahasa Inggris cuma ngertinya how are you, fine, thank you, goodbye, cuma gitu doang. Actually, the message that you trying to say, you try to say to who, gitu loh. Sebenarnya pesan yang kamu coba sampaikan itu kamu menyampaikan ke siapa, fans kemana, ya kan? Itu bukan, you have to speak with Indonesia language. Don't pretend you don't understand Indonesia language, ya. Kalau perlu itu kamu harus pakai di ini setengah-setengah. Gitu loh, fans kamu tuh banyaknya fans daerah, fans lokal sini, ya, yang nggak ngerti apa gitu kan, ngomong apa dia gitu. If you try to clarify something, your existence, yeah, that you still here, I'm not gone, and you say deliberately that you are still supporting your girlfriend, you're only being famous because you are famous because of someone. It's very textual. Ya kan, terlalu teks gitu, ngebacanya juga kayak bukan speak from your heart. Iya. Gitu loh. Jadi CEO itu ngomongnya nggak dari hati, kayak ngomongnya tuh matanya bentar-bentar ngelihat kayak ada teks gitu. Ya kan, terus cara ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak ada lafal seperti kayak bule, kayak sosok ikut-ikut anak-anak Jakarta Selatan. Iya. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. You have to know your market. Your market, the biggest contribute for your career now, and your explosive viral career now from social media, on social media for exact. It's from Indonesia, Indonesian citizens that most of contribute to you. There is no foreigners, there is no people from out there abroad. No. Kritik Dokcin gitu ya, untuk if you want to make a video, ya, just be real ya, to your fans, ya, just be real. Jadi biar ngerasa lebih dekat gitu. Just loosen up. Yeah, just loosen up, and you just you know what I mean, just say naturally, yeah, from your heart, and really connected with your fans, not like this too stiff, you know. You just have to move a little bit your body. Siapa tahu nanti videonya bisa jadi latihan ya untuk nyalonin diri ke DPR MPR. Siapa tahu nanti dikasih
kursi di situ, atau enggak kalau misalnya nanti bisa mencalonkan diri jadi presiden Sarahyo. Ya bener banget. Logikanya gini, lu ngebangun apa ya, kerajaan itu, fanbase-nya bangunnya dengan live yang regionnya di Indonesia. Iya. Full pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya dari mana fans dari luar yang nggak ngerti bahasa Indonesia bisa nyangkut, kan logikanya gitu ya. Iya. Tiba klarifikasi full Inggris gitu ya. Yang jago banget aja tetap lebih nyaman pakai bahasa daerahnya masing-masing gitu. Iyalah, lebih enak aja ngomongnya gitu kan. Aduh. Nah tuh nu arek divalidasi mang lieur pisan hirup teh. Nih, dari Mumu nih, Jegi. Play. We've been through. I hope we continue to be. Sugiono, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nggak usah lo pakai bahasa Inggris. Capek banget makanya. Gue tahu lo bisa bahasa Inggris, tapi kebagian netizen Indonesia nih nggak ngerti. Lo ngomong apa sih? Kemarin lo pas ngebully, pakai bahasa Indonesia dengan bahasa cong. Aduh iya banget lagi. Terus lo bilang lo pas lo ngomong sesumbar, kalau lo bilang katanya lo punya toko 2000 toko, lo ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya. Terus disuruh netizen nyari perusahaan lo sendiri. Iya. Sekarang kenapa pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia, buruan. Ulang lagi klarifikasinya. Diulas ulang. Ulang nggak? We've been through. Aduh. Sabarmu katanya tuh. Udah sabar banget ini sampai buka translator. Iya netizen mah nyantai aja nggak ngerti. Gue nggak ngerti, emang nggak ngerti gitu kan. Makanya gue pakai translator gitu. Bukan yang sok-sok ngerti pasti tanya. Emang lu ngerti? Enggak sih, kita yang penting ada Sahio-nya aja, berarti dukung kita tuh. Come on man. Mungil bertingkah apa lagi nih Mungil nih, ceki. Play. Semuanya netizen. It's been a while since my last post, so I want to take Akhirnya CEO turun gunung ya, setelah poster itu nggak ada pasang mukanya yang film tepi bunga di tepi jurang. Kukira lah dia duduk di tepi jurang ya kan. Ternyata muncul lah dia dengan pernyataan ini. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. To every Sargios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenge is temporary, and we truly believe that better days are ahead. Unfortunately, they are Sargios. Wiser and more grateful than ever before. Sargios, kayak ini ya. Kayak biografi mau buat ini apa putri-putri Indonesia. Pijen itu lagi. apa itu? Pajian apa itu? Mister Indonesia, Elmen apa sih yang kalau cowok putri-putri Indonesia Miss Grand International. Jadi intinya itu dia bilang nih, aku terjemahin ya. Jadi dia itu dan si Pewong itu katanya baik-baik aja. Katanya mereka berdua itu memang memilih off dari media sosial untuk quality time berdua. Terus dia bilang juga mereka tidak merespon dengan benci ke orang-orang yang menghujat mereka karena kebanyakan orang nggak mengerti dan nggak mengenal mereka secara pribadi. Terus di akhir juga dia bilang kalau dia akan memproses secara hukum akun-akun yang memfitnah dia. Tapi ada lagi nih yang paling lucu. Ya Allah. Cuy. Semuanya. Nih, bukan inten, investigasi namanya kalau tidak gercep ya. Masuk Bang Minoa, respon dong terkait beliau yang ngasih klarifikasi. Ceki. Play. Soalnya kan sering dihipnotis sama Pak Ruben gitu masalah kan disentil. Tapi di sini dia seolah
apapun yang dia rasain, yang difitnah gitu loh Bang, dia tetap akan berjalan dan nantinya bakal ada proses hukum. Nah dari situ Ya makanya kan ini kan hanya karena dianggap ada kaitannya secara tidak langsung dengan Ruben dan kemudian ingin pendapat secara profesional kan gitu ya. Kita harus disclaimer dulu betul ya seperti itu ya. Nah terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dong. Lo kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau menjawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media. Masnya nggak usah nahan ketawa mukanya ya. Wah ya. Kita harus disclaimer dulu betul ya seperti itu ya. Nah terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dong. Lo kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau menjawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Atau pakai bahasa Batak, bahasa Karo? Kasih Bang. Pakai bahasa apa nih? Indonesia. Ya jadi artinya seperti ini ya. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan pernyataan tadi itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja kan gitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah gitu ya, kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S. Iya, betul setuju. Tapi itu emang semalam memang mind blowing banget sampai yang tiba-tiba muncul terus bahasa Inggris ya kayak ngerti, banyak kok yang ngerti gitu, banyak yang fluent juga gitu, tapi kayak Iya, kayak nanaonan gitu ya. Nanaonan. Nih, kalau ini di IG ada kreator EA yang apa isinya collabs ya, nge-tag bareng ya, post bareng ya, collabs bareng postingan sama Ruben. Rindu ini selalu punya jalan pulang, yaitu pelukan hangat anak-anak tercinta. Tuh, bertiga nih. Kayak kurang nih, satu lagi udah cukup ya segini. cukup. Disupport langsung, full support sama netizen gitu ya. Komentarnya nggak dibatasi gitu karena ya nggak apa-apa gitu. Iya. Dan setauku emang itu kan di-uploadnya sama siapa dan gitu. Iya. Itu pakai request dulu. Iya. Request di ACC atau enggaknya ya tergantung yang dimintain permintaan itu. Iya. Gitu. Dan ternyata di ACC. Di repost juga sama Onyo gitu. Mantap nih. Lagi yuk. Cus. Nih tau nggak netizen pendukung Ero yang diceng-cengin nggak ngerti bahasa Inggris segala macam, nggak ngomel nggak, balasnya simpel pakai beginian balasnya nih, ceki-ceki. Play. Pusing jogetin aja gitu. Timbang apa namanya dicengin gak bisa bahasa Inggris, duel sama netizen Korea aja dijabanin netizen Indonesia sama emang bala-bala ada-ada aja gitu. Yaudah sekarang kita ke Super Thanks. Luncur. Yo. Yes. Seperti dari video kemarin ada pipe 5. Yang pertama kita buka dari Saninata. Dukung Ruben, ambil hak asuh anak-anak. Jangan pernah goyah akan apapun, pokoknya tetap ambil anak-anakmu Uben. Wih, toilet ganggu aja telolet kok toilet sih, maaf ya. BTW apa ya? Kalau si soalnya di mataku dia mah nggak ada apa dia kesono-sono lagi. Ibu komandan kesono-sono lagi ya. Ali Arbani. Hongkong hadir Nyomang. Mantap. Bagus RO tidak datang itu berarti tidak ada kata damai. Sarkawi datang karena gak mau kehilangan 200 juta, bukan demi anak-anak, jir katanya. Iya paham, pada paham. Emang yang ono aja gitu ya. Miss Visa nih, ya cantik banget loh tadi, perawatannya mahal dari dulu ya, iyalah. Berhasil berarti. Kena banget. Baekhyun selalu nunggu kontennya ya karena seru, terima kasih. Dan ini nih yang paling greget ya tuh sama si S, kalau anak lagi sama bapaknya tidak bahagia kah? Bisa-bisanya ngomong untuk kebahagiaan anak. Kalau buat kebahagiaan anak, kenapa tuh anak ketemu bapaknya sendiri kayak ketemu orang lain, Mbak? Sabar. Lastnya Dian Funa, katanya sih sesuai demi kebahagiaan anak dan katanya mengajarkan melindungi mental anak.
makhluk hidup. Ero itu ayahnya. Masa menuduh ayahnya anaknya nggak bahagia sama ayahnya? Coba dibalik ke posisinya. Semoga Ruben menang. Amin. Biar SW ngerasain jauh sama anaknya katanya. Full support banyak banget buat Ruben. Oke, Santi Peoplek, kita sudah melihat dan mendengarkan berbagai potongan pernyataan, komentar, kritik, sampai reaksi netizen terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh CEO tersebut. Sekarang saya akan memberikan pendapat saya secara pribadi. Jadi ini murni opini saya, bukan berarti saya merasa paling benar atau paling tahu mengenai persoalan yang sedang terjadi. Kalau saya melihat dari keseluruhan situasi ini, menurut saya masalah utamanya sebenarnya bukan hanya soal bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanyalah pemicu yang kemudian membuat perdebatan semakin melebar. Kalau seseorang ingin membuat pernyataan dalam bahasa Inggris, sebenarnya itu adalah hak setiap orang. Tidak ada aturan bahwa seseorang yang tinggal di Indonesia wajib selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap unggahan di media sosial. Apalagi kalau unggahan tersebut memang ditujukan kepada komunitas atau pengikut tertentu yang mungkin memahami bahasa Inggris. Namun menurut saya yang membuat netizen Indonesia bereaksi adalah konteksnya. Kita tidak bisa hanya melihat satu hal secara terpisah. Ketika seseorang sedang berada di tengah isu yang ramai dibicarakan di Indonesia, kemudian membuat pernyataan yang dianggap berkaitan dengan berbagai rumor, tuduhan, dan persoalan yang sedang ramai, tentu publik akan ikut memperhatikan. Apalagi kalau sebagian besar orang yang mengikuti perkembangan isu tersebut memang berasal dari Indonesia. Jadi menurut saya, wajar kalau kemudian muncul pertanyaan kenapa menggunakan bahasa Inggris. Bukan karena masyarakat Indonesia anti terhadap bahasa Inggris. Bukan juga berarti orang yang menggunakan bahasa Inggris otomatis sedang berpura-pura menjadi orang internasional. Menurut saya, persoalannya lebih kepada komunikasi dan situasi. Kalau memang ingin menyampaikan pesan kepada penggemar internasional, silakan menggunakan bahasa Inggris. Kalau ingin menyampaikan pesan kepada penggemar Indonesia, tentu bahasa Indonesia akan terasa lebih dekat. Menurut saya, setiap orang sebenarnya memiliki hak untuk memilih bahasa yang ingin digunakan. Namun, publik juga memiliki hak untuk memberikan pendapat mengenai pilihan tersebut. Yang menarik, klarifikasi tersebut sebenarnya berisi beberapa poin penting. Ada pesan bahwa mereka baik-baik saja memilih untuk mengurangi aktivitas di media sosial, ingin menghabiskan waktu bersama, berterima kasih kepada para pendukung, serta menyinggung adanya rumor dan tuduhan yang dianggap tidak benar. Kemudian ada juga pernyataan bahwa pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu dan merugikan orang lain akan diproses melalui jalur hukum. Menurut saya, kalau benar ada informasi palsu atau fitnah yang merugikan seseorang, proses hukum memang bisa menjadi jalan yang tepat. Daripada saling membalas melalui media sosial, saling sindir, atau terus-menerus membuat pernyataan yang akhirnya menimbulkan perdebatan baru, lebih baik masalah yang dianggap serius diselesaikan melalui jalur yang memang tersedia. Tetapi di sisi lain, saya juga bisa memahami kenapa netizen merasa belum puas. Karena dalam sebuah isu yang sedang ramai, biasanya masyarakat memiliki pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ketika sebuah pernyataan muncul tetapi tidak menjawab pertanyaan yang paling banyak ditunggu publik, akhirnya masyarakat merasa, loh ini sebenarnya klarifikasi atau hanya pesan untuk para pendukung. Menurut saya, disinilah perbedaan persepsi itu muncul. Bagi pihak yang membuat pernyataan, mungkin video tersebut memang sudah dianggap sebagai klarifikasi. Namun bagi netizen, klarifikasi biasanya diartikan sebagai jawaban langsung terhadap isu tertentu. Jadi ketika yang disampaikan lebih banyak berupa pesan untuk tetap mendukung, tetap percaya, dan tidak terpengaruh oleh rumor, sebagian orang mungkin merasa bahwa pertanyaan utama mereka belum terjawab.
Saya pribadi juga melihat bahwa dalam situasi seperti ini, timing sangat penting. Ketika sebuah masalah sedang panas-panasnya, setiap unggahan akan menjadi sorotan. Bahkan kalimat yang sebenarnya biasa saja bisa ditafsirkan macam-macam oleh netizen. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada berbagai kontroversi dan perdebatan yang belum selesai. Menurut saya, semakin besar seseorang dikenal publik, semakin kecil pula ruang untuk membuat pernyataan tanpa menimbulkan reaksi. Setiap kata bisa dipotong, setiap kalimat bisa dianalisis, dan setiap bahasa yang digunakan bisa diperdebatkan. Itulah konsekuensi ketika seseorang sudah menjadi figur publik. Namun, saya pribadi tidak setuju kalau kritik terhadap bahasa kemudian berubah menjadi hinaan pribadi. Menurut saya, orang boleh mengkritik pilihan bahasa, cara penyampaian, ekspresi, atau isi pernyataan. Tetapi kalau kritiknya sudah berubah menjadi serangan pribadi yang berlebihan, menurut saya itu juga tidak sehat. Di sisi lain, saya juga memahami kritik dari netizen yang mengatakan bahwa jika mayoritas pengikutnya berasal dari Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia mungkin akan terasa lebih efektif. Ini menurut saya bukan kritik yang sepenuhnya tidak masuk akal. Sebab dalam komunikasi, tujuan utama adalah pesan bisa dipahami oleh orang yang dituju. Kalau seseorang ingin berbicara kepada masyarakat Indonesia, maka bahasa Indonesia memang lebih mudah dipahami. Kalau ingin berbicara kepada komunitas internasional, bahasa Inggris tentu bisa menjadi pilihan. Bahkan sebenarnya bisa saja menggunakan dua bahasa sekaligus. Misalnya menggunakan bahasa Inggris, kemudian menyediakan terjemahan bahasa Indonesia. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan. Tetapi sekali lagi menurut saya, keputusan bahasa tetap merupakan hak pribadi. Yang paling penting adalah jangan sampai perdebatan mengenai bahasa justru menutupi persoalan yang sebenarnya. Saya juga ingin menyoroti bagian ketika berbagai pihak mulai memberikan komentar mengenai hubungan keluarga, anak, serta persoalan hukum yang sedang berjalan. Menurut saya, hal-hal seperti ini memang sangat sensitif. Apalagi ketika sudah menyangkut anak-anak. Dalam persoalan keluarga, menurut saya, orang luar sebaiknya berhati-hati dalam memberikan komentar. Kita yang hanya melihat potongan informasi dari media sosial tentu tidak mengetahui seluruh cerita. Kita tidak berada di dalam rumah mereka. Kita tidak mengetahui percakapan pribadi mereka. Kita tidak mengetahui semua fakta yang terjadi. Jadi menurut saya, kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Saya pribadi merasa bahwa ketika masalah keluarga sudah masuk ke ranah hukum, maka sebaiknya proses hukum tersebut diberikan kesempatan untuk berjalan. Jangan sampai opini publik justru membuat persoalan semakin panas. Karena yang paling dirugikan dalam konflik keluarga bukan hanya orang-orang yang sedang berseteru, tetapi bisa juga anak-anak yang berada di tengah-tengah masalah tersebut. Kalau memang ada persoalan mengenai hak asuh, maka biarkan lembaga dan proses hukum yang menentukan berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku. Jangan sampai netizen seolah-olah membuat keputusan sendiri hanya berdasarkan potongan video atau unggahan media sosial. Menurut saya, fenomena seperti ini memang sering terjadi. Ketika seseorang memberikan pernyataan, pendukung akan membela. Ketika seseorang memberikan kritik, pihak lain akan menyerang balik. Akhirnya masalah yang awalnya hanya satu isu berubah menjadi banyak isu baru. Ada yang membahas bahasa, ada yang membahas hubungan, ada yang membahas keluarga, ada yang membahas masa lalu, ada yang membahas pekerjaan. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan langsung pun ikut ditarik ke dalam perdebatan. Dan menurut saya, inilah yang membuat drama media sosial tidak pernah selesai. Satu unggahan bisa memunculkan 10 perdebatan baru.
Kalau saya pribadi boleh memberikan saran, menurut saya semua pihak sebaiknya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Kalau ingin membuat pernyataan, sampaikan dengan jelas. Kalau memang tidak ingin membahas suatu masalah, katakan saja bahwa masalah tersebut belum bisa dibicarakan. Tidak perlu memberikan terlalu banyak kalimat yang akhirnya justru membuat publik semakin penasaran. Dan bagi netizen, menurut saya juga harus lebih bijak. Kritik boleh, tidak setuju boleh, bahkan mempertanyakan sesuatu juga boleh. Tetapi jangan langsung percaya pada semua informasi yang beredar. Apalagi kalau sumbernya hanya potongan video atau komentar seseorang. Saya sendiri melihat bahwa dalam isu seperti ini, semua pihak sepertinya memiliki sudut pandang masing-masing. Pendukung merasa idolanya sedang diserang. Pihak yang mengkritik merasa ada sesuatu yang belum dijelaskan. Sementara masyarakat umum hanya melihat perdebatan yang semakin ramai. Menurut saya, kita tidak perlu ikut menjadi bagian dari konflik hanya karena kita merasa harus membela seseorang. Kita bisa menjadi penonton yang kritis tanpa harus menjadi fanatik. Kita bisa mendukung seseorang tanpa harus membenarkan semua hal yang dilakukan. Dan kita juga bisa mengkritik seseorang tanpa harus membenci seluruh kehidupannya. Pada akhirnya, saya merasa klarifikasi seharusnya bisa membuat situasi lebih jelas. Namun dalam kasus ini, justru muncul perdebatan baru mengenai bahasa, isi pernyataan, waktu penyampaian, dan berbagai hal lainnya. Apakah itu berarti klarifikasinya gagal? Menurut saya, belum tentu. Karena keberhasilan sebuah klarifikasi tergantung pada tujuan awalnya. Kalau tujuan utamanya memang untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung, mungkin pesan tersebut sudah tersampaikan. Tetapi kalau tujuan utamanya adalah menjawab semua pertanyaan publik Indonesia, menurut saya masih banyak hal yang belum terjawab. Itulah pendapat saya. Saya tidak mengatakan bahwa pihak tertentu pasti salah atau pihak lain pasti benar. Saya hanya melihat dari apa yang ditampilkan dan bagaimana reaksi publik terhadapnya. Yang jelas, menurut saya, semakin seseorang dikenal, semakin besar pula tanggung jawab dalam menyampaikan sesuatu. Karena setiap kata akan memiliki dampak. Dan ketika sebuah isu sedang panas, pilihan kata yang sederhana saja bisa menimbulkan perdebatan yang luar biasa besar. Jadi, bagaimana menurut Santi Pople? Apakah menurut kalian penggunaan bahasa Inggris dalam klarifikasi tersebut memang menjadi masalah? Atau sebenarnya netizen terlalu mempermasalahkan hal yang bukan inti persoalan? Dan menurut kalian, apakah pernyataan tersebut sudah cukup disebut sebagai klarifikasi atau justru masih menyisakan banyak pertanyaan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi tetap sampaikan pendapat dengan santai dan bijak. Boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling menyerang secara berlebihan. Terima kasih banyak untuk Santi Pople yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Surapentol.